Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotaan saya sendiri Andrian dan teman saya Septiana Dwi Cahyaningrum. Di kelompok 7 ini akan menjelaskan materi tentang apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Dari mulai latar belakang sampai kesimpulan, yang nanti materinya akan dibacakan oleh teman saya Septiana. Untuk selanjutnya, mari kita simak video ini sampai selesai dan simak secara baik-baik. Latar belakang. Perkembangan masyarakat di dunia semakin cepat secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang besar internasional dan tradisional melalui globalisasi telah mengancam bahkan menguasai eksistensi negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme. Permasalahan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia menjadi semakin kompleks dan rumit, manakala ancaman internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain muncul masalah internal, yaitu maraknya tuntutan rakyat yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh dari kesejahteraan dan keadilan lokal. Definisi filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yakni philien yang artinya cinta dan sophos yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan. Dan nampaknya hal ini sesuai dengan sejarah timbulnya ilmu pengetahuan yang sebelumnya di bawah naungan filsafat. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat. 1. Keheranan. Sebagai filsuf berpendapat bahwa adanya kata heran merupakan asal dari filsafat. 2. Kesangsian merupakan sumber utama bagi pemikiran manusia yang akan menuntun pada kesadaran. 3. Kesadaran dan keterbatasan. Manusia mulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan sekelilingnya. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian, yaitu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Suatu kesatuan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. 3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. 4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Kedudukan. 2. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Suatu kesatuan bagian-bagian. B. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. C. Saling berhubungan dan saling ketergantungan. D. Kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama. E. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. 3. Pancasila sebagai ilmu. Yang berdasarkan UUD 45 dan Pancasila. 3. Fungsi utama filsafat Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Keberadaan Pancasila telah terbukti mampu mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. Dari kenyataan inilah maka fungsi dan peranan Pancasila meliputi A. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai moral pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Inti sila-sila Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang mempunyai beberapa inti sila, nilai, dan landasan yang mendasar. Alhamdulillah, materi telah dibacakan oleh teman saya Septiana. Semoga kita semua dapat memahami materi ini dengan baik, dan semoga wawasannya juga bertambah semakin luas dan pemahamannya juga semakin baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.